Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati, Bapak Ibu tim penyeleksi Program Bantuan Pendidikan Bank Sentralan, serta pihak-pihak yang berkenan menyaksikan video ini. Perkenalkan, saya Putri Nurfitasari. Pada video ini, saya akan menyampaikan pemaparan singkat mengenai perjalanan serta peran Bank Sentral dalam menjaga serta membangun kedaulatan ekonomi bangsa. Video ini dibuat sebagai bagian dari pemenuhan persyaratan Program Bantuan Pendidikan Bank Sentral. Ketika kita berbicara tentang kemerdekaan, seringkali yang terlintas dalam benak pikiran kita yaitu kedaulatan politik. Namun, ada satu hal lain yang tidak kalah penting, yaitu kedaulatan ekonomi. Tanpa ekonomi yang stabil, kemerdekaan itu tidak akan berdiri dengan kokoh. Disinilah peran Bank Sentral menjadi sangat vital sebagai penjaga stabilitas dan pengarah perekonomian bangsa. Sejarah perjalanan Bank Sentral Indonesia memiliki perjalanan yang panjang. Perjalanan tersebut dimulai pada tahun 1828 ketika DFS Bank didirikan oleh pemerintah kolonial Belanda sebagai bank sirkulasi. Namun, pada masa itu fungsinya lebih berpihak kepada kepentingan para penjajah dibandingkan kepentingan rakyat Indonesia. Ketika bangsa Indonesia merdeka pada tahun 1945, muncullah kesadaran bahwa bangsa ini harus memiliki kedaulatan ekonominya sendiri. Untuk itu, pada tahun 1946, mulailah didirikan Bank Negara Indonesia dan diterbitkanlah ORI sebagai mata uang pertama Republik Indonesia. Hal ini menjadi simbol bahwa bangsa Indonesia mulai berdiri di atas kekuatan ekonominya sendiri. Tonggak terpenting selanjutnya itu terjadi pada tahun 1953 ketika DFS Bank dinasionalisasi dan diubah menjadi Bank Indonesia. Sejak saat itulah Bank Indonesia resmi menjadi bank sentral yang bertugas menjaga stabilitas moneter dan mendukung perekonomian nasional. Perjalanan tersebut tidaklah selalu mudah. Krisis ekonomi yang terjadi pada tahun 1998 menjadi pelajaran besar bahwa Bank Sentral harus berdiri secara independen. Oleh karena itu, melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999, Bank Indonesia atau Bank Sentral ditetapkan sebagai lembaga yang independen supaya dapat menjalankan kebijakan moneter secara objektif dengan tujuan utama menjaga kestabilan nilai rupiah. Saudara-saudara sekalian, saat ini peran Bank Sentral semakin berkembang. Tidak hanya menjaga inflasi dan nilai tukar, tetapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif, serta mendukung transformasi digital dalam sistem keuangan. Oleh karena itu, mari kita dukung peran Bank Sentral dalam menjaga kedaulatan ekonomi bangsa, karena dengan ekonomi yang stabil, kita dapat mewujudkan kesejahteraan yang merata bagi seluruh rakyat Indonesia. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kesalahan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.